Halo, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu dan Saudara di pagi hari ini. Walaupun kita harus mengadakan ibadah di rumah masing-masing, tapi saat ini kita dengan semangat kita akan terus belajar firman Tuhan. Dan renungan firman Tuhan khotbah pada hari ini akan diambil dari Ester pasal yang pertama, ayat 10 sampai ayat yang ke-22. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, seringkali ketika saya dan saudara berbicara tentang peningkatan kehidupan, maka saya dan saudara sering berpikir tentang bagaimana saya akan bisa mencapainya. Apa yang harus saya lakukan sehingga saya boleh mencapai peningkatan kehidupan dalam kehidupan pribadi saya, kehidupan keluarga saya, ataupun kehidupan dalam gereja saya. Bapak Ibu dan Saudara, cukup menarik ketika kita melihat Ester. Ada satu pengalaman yang mungkin menyedihkan dari seorang yang bernama Wasti. Dia seorang ratu, tetapi dia harus mengalami degradasi di dalam kehidupannya. Ada penurunan di dalam kehidupannya. Pada zaman Raja Ahasiweros, raja ini adalah raja yang cukup berhasil. Kekuasaannya, kerajaannya cukup luas, kekuasaannya cukup luar biasa, sehingga dia bisa menaklukkan beberapa daerah di sekitarnya. Ada disebutkan puluhan atau bahkan ratusan kerajaan yang boleh tunduk di bawah kepemimpinannya. Bahkan terbentang sampai Ethiopia dari India, cukup luas. Nah, raja ini raja sangat terkenal dan negerinya sangat makmur. Oleh karena apa? Oleh karena banyak upeti yang diterima dari negeri-negeri yang ditundukkannya itu. Nah, pada suatu waktu raja ini mengadakan, taruhlah, dia bersuka cita oleh karena ada banyak hal yang membuat kerajaan itu semakin makmur. Oleh karena itu dia mengumpulkan seluruh wakil-wakil negeri, sida-sida, bahkan ada yang dari Ethiopia itu untuk datang. Mereka bersukacita merayakan kemenangannya, merayakan keberhasilannya. Mereka berpesta pora. Kalau saya dan saudara perhatikan di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-9, di situ jelas sekali digambarkan bagaimana raja-raja pada saat itu berkumpul, kemudian mereka bersukacita, bahkan dituliskan bahwa sukacita mereka juga sampai kepada rakyatnya. Luar biasa. Artinya kekayaannya sangat besar. Bahkan kalau kita menyelidiki lebih lanjut, istri-istrinya, permaisurinya, para istri pembesar, para istri pejabat ini juga terpisah. Terpisah untuk apa? Melakukan seremonial kegembiraan, melakukan sebuah upacara kegembiraan. Mereka semuanya bersukacita oleh karena apa? Kesukacitaan, kekuatan, oleh karena kekuasaan, oleh karena kekayaan yang mereka nikmati. Bapak Ibu dan saudara-saudara, tetapi seringkali hal-hal demikian itu membuat saya dan saudara menjadi lupa akan yang namanya ketaatan. Ada satu peristiwa yang cukup menarik di sini, ketika Ratu Wasti itu menolak permintaan dari sang raja. Ketika raja sangat bersukacita dan dia sangat membanggakan permaisurinya yang paling cantik seantero jagat, dia mencoba untuk mengundang permaisurinya yang sedang bersukacita dengan para istri pembesar yang lain. Maka dia undang supaya dia masuk, supaya dia akan pamerkan kecantikan itu kepada teman-temannya, kepada koleganya, kepada para pembesar kerajaan itu. Tetapi apa yang dibuat oleh Wasti ternyata nggak mau. Dia secara tegas dia nggak mau. Aku masih senang di sini. Aku masih dalam keadaan sukacita. Aku masih dalam keadaan yang bergembira dengan teman-temanku, kolegaku, para istri-istri pejabat ini. Silakan raja untuk bersukacita dengan para pembesar yang lain. Aku masih suka di sini. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara, rupa-rupanya itulah yang menjadi kehancuran atau degradasi atau penurunan kehidupan dari Wasti. Ada 3 hal yang nanti kita akan bicarakan di dalam perikop ini atau bagian ini. Yang pertama adalah, Bapak Ibu dan Saudara,
Yang pertama adalah ketidaktaatan dari Ratu Wasti. Itu dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Mari kita akan baca ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Pada hari yang ke-7 ketika Raja riang gembira hatinya karena minum anggur, bertitahlah baginda kepada Mehuman, Besta, Harbona, Bigta, Abagta, Setar, dan Karkas, yakni ke-7 sida-sida yang bertugas di hadapan Raja Ahasiweros, supaya mereka membawa Wasti sang ratu dan memakai mahkota kerajaan menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar, karena sang ratu sangat elok rupanya. Tetapi ayat 12, tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut titah raja yang disampaikan oleh sida-sida itu, sehingga sangat geramlah raja dan berapi-apilah murkanya. Bagian yang pertama adalah bagaimana Wasti mengalami penurunan atau degradasi di dalam kehidupannya. Rupa-rupanya ada satu ketidaktaatan yang dia lakukan. Apa itu ketidaktaatannya? Dia menolak apa yang dikatakan, apa yang dititahkan oleh raja pada saat itu. Rajanya meminta dia datang untuk menunjukkan, ini loh, untuk memperkenalkan, ini loh permaisuri saya yang cantik. Dia sangat membanggakan istrinya, dia sangat membanggakan permaisurinya. Tetapi yang dilakukan oleh karena kesenangannya, kalau saudara-saudara tadi melihat bagaimana Ratu Wasti bersama-sama dengan para istri pejabat yang lain di dalam ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-9, maka rupanya dia masih ada dalam kesenangannya yang mungkin membuat dia, kesenangan-kesenangan yang dilakukan yang membuat dia, sehingga dia tidak mengindahkan apa yang dikatakan oleh raja. Dia tidak memperhatikan, dia tidak mentaati apa yang diperintahkan oleh raja, sehingga membuat raja menjadi apa? Menjadi sangat marah. Ketika saudara-saudara ada dalam sebuah kesukacitaan, ketika saudara-saudara ada dalam sebuah kesenangan pribadi, rupa-rupanya itu juga bisa membuat kita menjadi tidak taat ketika kita dikuasai oleh kesukaan kita. Oleh karena itu hati-hati ketika kita punya kesenangan, ketika kita punya kesukaan, ketika kita memiliki satu interest tertentu kepada sesuatu, hati-hati, karena di situ kita bisa melupakan yang namanya ketaatan. Di bagian yang kedua yang menyebabkan mengapa dia tidak taat adalah rupa-rupanya, ini menurut analisa saya, silakan Bapak Ibu dan Saudara akan boleh merenungkan sendiri atau menafsirkan sendiri. Analisa saya adalah Ratu Wasti memiliki sebuah kesombongan secara pribadi. Dia memiliki sebuah keangkuhan di dalam kehidupannya. Sehingga apa? Sehingga dia tidak mau ketika bukan raja sendiri yang datang. Dia hanya menyuruh sida-sidanya, dia hanya menyuruh pembantu-pembantunya untuk menjemputnya. Karena apa? Dia seorang yang cantik. Dia sangat cantik. Dia merasa dirinya paling cantik. Sehingga apa? Oh, saya orang cantik kok. Saya dibutuhkan. Saya memiliki kelebihan. Sehingga apa? Harusnya dia datang sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau yang pertama seringkali kesenangan kita, kemampuan kita akan kesenangan bisa menghalangi ketaatan kita. Yang kedua adalah ketika saudara-saudara memiliki kesombongan pribadi kita, kita merasa paling bisa, kita merasa paling baik, kita merasa paling suci. Itulah yang membuat saudara-saudara bisa mengalami ketidaktaatan. Kita menolak apa yang diperintahkan oleh siapapun, bahkan oleh Tuhan, karena menganggap apa? Karena menganggap kita paling pintar, karena menganggap kita yang paling kuat, karena menganggap kita yang punya hikmah. Kita lupa bahwa ada kekuasaan yang lebih tinggi daripada kita. Kita lupa bahwa kita tetap hidup di bawah perintah kuasa dari Tuhan. Saya tidak tahu apakah kita demikian.
Kalau dua hal ini ada dalam kehidupan kita, maka kita harus berhati-hati. Mengapa kita harus berhati-hati? Ada satu ayat firman Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara, khususnya di dalam perikop ini, apa yang dinikmati atau apa yang kemudian membuat terjadinya degradasi, apa yang dialami ketika dia mengalami degradasi kehidupannya. Di dalam ayat 18 dan 19. Yang pertama, Bapak Ibu dan Saudara, melalui ketidaktaatannya, oleh karena ketidaktaatannya dan ketidaktundukannya kepada perintah raja, maka Wasti membawa kehidupannya ke dalam kehidupan yang menyedihkan. Kalau saudara-saudara melihat ayat yang ke-18 dan 19, demikian firman Tuhan. Pada hari itu juga istri para pembesar raja di Persia dan Media yang mendengar tentang kelakuan sang ratu akan berbicara tentang hal itu kepada suaminya, sehingga berlarut-larutlah penghinaan dan kegusaran. Jikalau baik para pandangan raja, maka dikeluarkanlah suatu titah kerajaan dari hadapan baginda, dan tuliskan di dalam undang-undang Persia dan Media, sehingga tidak dapat dicabut kembali, bahwa Wasti dilarang menghadap Raja Ahasiweros, dan bahwa raja akan mengaruniakan kedudukan sebagai ratu kepada orang lain yang lebih baik daripadanya. Oh, dia kehilangan semuanya. Dia kehilangan apa yang saat ini menjadi kedudukan yang istimewa di hadapan Ahasiweros. Kedudukan itu akan diberikan kepada orang lain. Hanya karena apa? Ketidaktaatannya. Terjadi kedegradasian kehidupannya, terjadi penurunan kehidupannya. Sehingga apa? Sehingga dia mengalami kesedihan. Dia mengalami penurunan, dan bahkan kalau saudara-saudara kemudian membaca, Bapak Ibu dan Saudara, Ratu Wasti ini kemudian apa? Dibuang. Dia tidak boleh lagi ada di dalam kerajaan. Hidup yang bergelimang dengan kekayaan, hidup yang bergelimang dengan pujian, hidup yang bergelimang dengan kecantikan dan seterusnya. Dia dilayani dan seterusnya. Tetapi oleh karena ketidaktaatannya, dia kehilangan itu. Yang kedua yang lebih menyedihkan, bukan hanya kehilangan sesuatu yang sebetulnya dia sudah bisa nikmati, tetapi dia menjadi pergunjingan. Cukup menyedihkan ketika berlarut-larutnya penghinaan. Untuk siapa? Untuk Ratu Wasti. Dia orang cantik, dia orang berpengaruh, dia orang yang menikmati kehidupan yang nyaman, tetapi dia dalam pergunjingan. Dia selalu hidup di dalam cemoohan orang lain. Itu rupa-rupanya yang kemudian dinikmati oleh Ratu Wasti. Dia mengalami degradasi kehidupan, yang kehidupannya nyaman diberikan kepada orang lain. Kemudian ketika dia hidup menjadi pergunjingan orang lain. Yang selanjutnya, hidupnya penuh kegusaran. Apakah kita mengalami itu? Kita tidak tenang dalam hidup kita. Kita nggak tenang ketika kita berjumpa dengan sahabat kita. Kita salah tingkah ketika saudara bertemu dengan seseorang. Kita salah tingkah ketika saudara masuk ke dalam satu kelompok tertentu. Artinya ada sesuatu yang harus kita bereskan. Apa itu? Ketidaktaatan kita. Mungkin itu sebagian kecil dari degradasi yang kita alami. Bagaimana dengan kita? Apakah saudara juga mengalami hal itu? Kalau kita mengalami hal itu, saat ini saatnya untuk kita mengubah itu. Berkomitmen untuk taat, berkomitmen untuk setia, berkomitmen untuk tetap ada di dalam komitmen kita. Ada satu ayat firman Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara, di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-36. Yohanes pasal yang ketiga, ayat 36. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu dan Saudara. Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-36.
Ayat 36 berkata demikian, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh kehidupan kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada atasnya. Ketika kita mempertahankan ketaatan, maka kita akan memperoleh kehidupan. Tetapi ketika saudara saudara memiliki ketidaktaatan, maka saudara saudara hanya memandang, mengalami, ada di dalam murka. Ya tentunya kalau saudara-saudara disuruh memilih, wah saya pilih hidup yang kekal, saya pilih dalam kondisi yang baik. Tapi betulkah saudara-saudara bisa menjaga ketaatan kita? Itu yang kedua. Akibat dari ketidaktaatan pasti dia menjalani kehidupan yang semakin menurun. Hidupnya dikeluarkan dari kenyamanan, hidupnya dikeluarkan dari hidup yang enak, nyaman, dan dia harus menjalani kehidupan di dalam pergumulan. Ketidaktenangan melanda hidupnya. Kemudian yang ketiga, ada satu yang menarik ketika peristiwa ini terjadi di lingkungan kerajaan Ahasiweros. Di dalam ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-22, ini bagian yang terakhir, cukup menarik, dan nanti mari kita akan mencoba memahami apa yang dikatakan oleh Ahasiweros ini. Kemudian kita ambil pelajarannya. Demikian firman Tuhan. Bila keputusan yang diambil raja kedengaran di seluruh kerajaan, alangkah besarnya kerajaan itu, maka semua perempuan akan memberi hormat kepada suami mereka, daripada orang besar sampai kepada orang kecil. Usul itu dipandang baik oleh raja serta pembesarnya. Jadi bertitahlah raja sesuai dengan usul memukawan itu. Dikirimkanlah orang baginda oleh baginda surat-surat ke genap daerah kerajaan, tiap-tiap daerah menurut tulisannya, dan tiap-tiap bangsa menurut bahasanya. Bunyinya, setiap laki-laki harus menjadi kepala dalam rumah tangganya dan berbicara menurut bahasa bangsanya. Ada satu yang menarik Bapak Ibu dan Saudara, yaitu keputusan sang raja tentang ketaatan. Bagaimana kemudian dia memaklumatkan supaya negeri itu semakin kuat, supaya negeri itu semakin besar, supaya negeri itu semakin jaya kekuasaannya. Maka dimaklumatkan tentang apa? Tentang kesetiaan dan ketaatan. Intinya ketaatan seorang istri kepada suami, ketaatan kita kepada seorang pimpinan kita, ketaatan kita kepada seorang orang-orang yang berpengaruh pada kita, yang memimpin kita. Demikian juga ketaatan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Itu yang membuat saudara-saudara mengalami peningkatan. Kalau kita tidak taat, pasti sudah mengalami tentang degradasi, penurunan kehidupannya. Ketika melihat itu, raja kemudian mengintrospeksi dirinya, mengintrospeksi semua kehidupan dalam kerajaannya. Yang diinginkan adalah kerajaannya semakin solid, yang diinginkan adalah keluarga-keluarga yang ada di dalamnya semakin baik, yang diinginkan adalah segala sesuatu semakin luar biasa. Maka dia maklumatkan semua orang harus menghormati pimpinannya, termasuk dalam keluarga. Bagaimana dengan kita ketika saya dan saudara ingin mengalami peningkatan kehidupan, baik peningkatan kita secara pribadi, peningkatan kehidupan keluarga kita, ataupun peningkatan kehidupan kita dalam pekerjaan, ataupun di dalam gereja. Ketaatan kita yang menjadi kunci, ketaatan kita yang menjadi modal untuk saya dan saudara mengalami peningkatan-peningkatan kita. Dan benar, Ahasiweros kemudian memaklumatkan itu, dan dia meyakini bahwa itulah yang akan menjadi satu hal yang luar biasa yang mendasari kerajaannya semakin kuat dan semakin kokoh. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Dari renungan firman Tuhan ini dapat diambil satu kenyataan, atau bahwa kita bisa mempelajari bahwa sebuah ketaatan akan membawa kita kepada peningkatan kehidupan. Oleh karena itu, marilah kita usahakan ketaatan kita. Kita terus berjuang secara
terus-menerus untuk menyatakan komitmen dalam ketaatan kita. Baik itu berhubungan dengan sesama, berhubungan di dalam keluarga, dan utamanya ketika kita memiliki komitmen ketaatan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Pasti Tuhan akan memberkati kita karena komitmen ketaatan kita. Selamat pagi dan Tuhan memberkati kita semua. Kita tunduk panggung dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kami saat ini melalui pengalaman Ratu Wasti. Kami rindu Tuhan, kami tidak mengalami degradasi kehidupan, tetapi kami rindu kami mengalami peningkatan kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, saat ini tolonglah kami untuk kami boleh memiliki ketaatan itu, sehingga kami semakin baik di dalam mengiring dan mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, utamanya saat ini kami yang harus beribadah secara mandiri di rumah, kami yang harus membangun kembali mesbah keluarga kami, family altar kami, sehingga kami semakin diberkati dengan ketaatan yang Tuhan berikan kepada kami. Hidup kami semakin meningkat, hidup keluarga kami semakin meningkat, sehingga kami boleh terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah kami berkomitmen di dalam ketaatan kami. Bapak Ibu dan Saudara, silakan akan berdoa secara pribadi, akan menggumulkan akan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan bertanyalah kepada dirimu sendiri, apakah engkau, apakah saudara, apakah saya akan berkomitmen untuk memiliki ketaatan kepada Tuhan. Dengarlah komitmen kami Tuhan, Engkau yang akan memeteraikan, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu memohonkan berkat untuk setiap orang yang mendengarkan, setiap orang yang melihat, dan setiap orang yang terlibat di dalam ibadah streaming ini. Dalam nama Yesus, hamba berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.